dengan edaran rektor. Jadi untuk pertemuan awal di minggu ini eh, disarankan untuk by Zoom ya, by Zoom saja. Eh, Kalau tidak salah kalian aktif kuliah hanya 2 minggu. Di minggu ketiga nanti sudah by Zoom lagi. Jadi eh, sangat fleksibel untuk yang mau pulang kampung, ya, Lebaran dan lain sebagainya. Karena di minggu ketiga itu nanti eh, kuliahnya juga by daring ya, by online, by Zoom seperti itu. Kalian sudah masuk di K23 ya. Sebenarnya dia mata kuliah yang kalian semester berapa sekarang? Semester Semester 4. 4 ya. Sebenarnya semester 6 ya. Tapi karena kalian K23 di percepatan. Kalau K23 berarti em, mulai dari angkatan 2023 itu sebenarnya disetting untuk bisa lebih cepat lulus ya. Bahkan sebenarnya kalian apalagi namanya cepat mm, setengah tahun ya, satu tahun dari angkatan 2022. Kalau kalian mengikuti dengan baik ya, tergantung nanti bagaimana skripsinya karena biasanya yang banyak apalagi namanya eh, memakan waktu, maksud saya itu adalah di skripsi, karena di situ nanti tergantung masing-masing seperti itu. Sama kemudian ada MKPK ya. Jadi kalau bisa eh, dicukupkan memang SKS-nya supaya nanti di akhir tidak setengah mati seperti itu. Di minggu pertama saya nanti kasih hadir semua saja ya untuk bayi sekolah. Nanti di pertemuan yang offline baru saya absen secara one by one ya, seperti itu. Oke, untuk minggu pertama sebenarnya kalau secara offline itu akan ada tugas secara langsung saya berikan, tapi karena by Zoom saya hanya kasih kontak perkuliahan saja sama saya nanti kita bahas kira-kira seperti apa mekanismenya perkuliahan untuk radiologi veteriner. Untuk informasi bahwa mata kuliah radiologi veteriner ini nanti kemungkinan, tapi bukan di angkatan kalian ya, mungkin di tahun depan itu akan berubah struktur RPS-nya, karena ternyata ada beberapa materi yang harus ditambahkan dan ada yang harus dikeluarkan. Tapi itu belum sempat kita rekonstruksi ya. Jadi kalian tetap mendapat materi seperti angkatan yang lalu. Nanti mungkin 2025 baru dapat materi dan kemungkinan kita akan ada praktikum seperti itu. Nanti untuk semester ini nanti kita sesuaikan apakah sebenarnya kan kalau di apalagi sesuai yang lalu itu tidak ada praktikum ya untuk radiologi veteriner. Tapi kalau misalnya em, di semester ini bisa kita sisipkan mungkin ada, tapi kita lihat situasi ya. Tapi tidak diwajibkan ya karena memang belum direkonstruksi RPS-nya ya. Hanya kemarin dari hasil pertemuan dengan Asosiasi Seluruh Indonesia itu baiknya ada praktikum seperti itu. Tapi tergantung dari kesiapan apalagi namanya kesiapan kondisi dari masing-masing apalagi namanya program studi atau universitas seperti itu. Jadi hasil diskusi kemarin kita masih menjalankan yang lama, mungkin nanti angkatan 2025 baru kita mulai terapkan pembelajaran yang baru seperti itu. Jadi kemungkinan praktikumnya kita skip, tapi nanti kita lihat deh di minggu di akhir apakah kita bisa masukkan atau tidak. Tergantung juga dari jadwal kalian. Seperti itu. Oke, jadi untuk mata kuliah radiologi veteriner, saya sendiri adalah koordinator, Dr. Hewandian Fatmawati. Kemudian nanti dibantu ada beberapa dosen yang akan mengampu di mata kuliah ini. Ada Dr. Andi Trijuliana, Dr. Tuti, semua kenal ya Dr. Tuti ya? Tahu Dr. Tuti? Andi Trijuliana? Tapi Iya tapi dong. iya dok. Oke, kemudian ada Dr. Rifkatul Umah, pasti semua sudah tahu. Kemudian, kemudian, kemudian ada Dr. Fadil ya di bedah. Kemudian ada Dr. WOD sama Dr. Anjani dan saya sendiri. Jadi kami ada 6
apalagi namanya, em, dosen pengampu di mata kuliah ini, seperti itu. Dari keenam dosen ini, semuanya berhak memberikan ujian, ya, eh, entah itu kuis, itu tergantung dari dosen masing-masing. Apakah tiap pertemuan, apakah di ujian tengah semester atau di ujian akhir semester, itu tergantung dari eh, kemauan dosen masing-masing. Jadi nanti koordinator, apalagi namanya, ketua kelas untuk mata kuliah ini silakan koordinasi di masing-masing dosen ya. Seperti itu. Jadi yang jelas di akhir saya akan mendapat 6 nilai dari masing-masing dosen termasuk dari saya. Oleh karena itu, karena nilainya berasal dari 6 dosen pengampu, jadi saya minta tolong kalau misalnya ada yang bermasalah tidak hadir pada saat ujian itu cepat diselesaikan sebelum nilai sudah rilis. Ya, jangan sampai nilai sudah rilis, error D atau C baru komplain kiri dan kanan. Seperti itu. Kita tidak mau lagi seperti itu ya. Jadi em, tolong diselesaikan memang ya. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, langsung menghadap ke dosen siapa pada saat apalagi namanya pada saat pembelajaran yang kalian tidak hadir ya. Karena kalau misalnya nilai sudah rilis, terus kalian mau minta perbaikan, transparansi dan sebagainya, itu akan ribet lagi. Apalagi kalau misalnya kalian sudah di kampung, kita hanya bisa by Zoom. Itu sangat tidak etis sekali kalau seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan sebelum kalian misalnya nanti eh, mulai pulang kampung, selesaikan dulu terkait nilai kalian, baru kalian boleh pulang di kampung. Seperti itu. Jangan sampai nilai rilis, terus ternyata ada yang bermasalah itu akan ribet ribet sendiri ya. Karena kalau kalian mengulang, itu harus memprogramkan itu 1 tahun ke depan lagi, terhambat lagi kelulusannya. Ya, seperti itu. Dan kami sudah sepakat di beberapa dosen kalau misalnya tidak tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan nilai ya, kita akan kasih error. Ya, seperti itu. Jadi tolong sekali lagi diperhatikan ya, jangan sampai ada masalah-masalah di detik-detik terakhir misalnya nilai sudah rilis baru komplain dan lain sebagainya seperti itu. Jadi silahkan nanti hadir setiap mata kuliah, ikuti ujiannya dengan baik. Kalau misalnya nilainya rendah, langsung mengulang, minta tugas tambahan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, jadi jadwalnya tiap hari Jumat ya. eh, di jam berapa itu? Hari Jumat kita nanti bagi 2 kelas. Nanti disesuaikan saja ya sama dosen yang mengampu. Saya share sedikit. Untuk kehadirannya, eh, kalau saya meskipun 80% minimal, kalau bisa 100%. Karena setiap pertemuan itu ada penilaian dari dosen pengampu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir di saat dosennya hadir masuk, biasanya itu akan berpengaruh ke nilai. Itu pasti akan nol. Nah, kalau misalnya sudah di jumlah nilainya terus ada yang pembaginya nol, itu pasti akan sangat anjlok nilainya. Ya, jadi usahakan hadir 100% ya. Seperti itu. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya ada yang masalah, cepat diselesaikan supaya sebelum nilai rilis, semua sudah clear. Oke, em, jadi mata kuliah ini saya sendiri sebagai koordinator ya. Jadi dia ada 2 SKS ya. Jadi berarti kurang lebih em, apalagi namanya 1 jam lebih untuk perkuliahan tatap muka di luar tugas tambahan. Jadi satu SKS itu sebenarnya dibebankan 170 menit ya dengan tatap muka. Jadi kalau misalnya tatap muka nanti mau dosen bersangkutan kasih 50 menit atau hanya 30 menit kemudian memberikan tugas itu it's okay dikembalikan dari dosen masing-masing. Oke? Seperti itu. Jadi 50 apa jadwal tatap muka itu bukan pakem ya, disesuaikan karena sesuai dengan aturan 1 SKS 170 menit itu nanti dosen sendiri yang membagi apakah dia mau masuk face to face memberikan materi atau hanya memberikan tugas atau memberikan kalian tugas di luar ya itu semuanya tergantung dari dosennya masing-masing seperti itu. Jadi tidak wajib sebenarnya dosen masuk memberikan mata kuliah secara terus-menerus ya. Kalau dia memberikan misalnya
tugas saja itu tidak masalah, ya. Seperti itu. Yang penting dia bisa mencapai materi yang dibebankan sama dosen tersebut. Jadi capaian pembelajarannya kita itu adalah dua ya, CPL 1 dan CPL 2. Yang pertama mengkategorikan hewan sehat dan sakit. Jadi nanti dalam pembelajarannya kita akan melihat gambaran radiologi dan USG, bagaimana itu gambaran secara normal, bagaimana itu secara abnormal. Kemudian CPMK-nya dia ada dua dan di breakdown menjadi 10 sub CPMK yang akan dibagi setiap pertemuan selama kurang lebih 15 pertemuan. Seperti itu. Jadi ini bahan kajiannya yang eh, akan kalian dapatkan di mata kuliah ini ya. Kemudian ini mata kuliah dosen pengampunya. Kemudian ini minggu pertama. Jadi nanti di minggu pertama eh, saya akan memberikan apa lagi namanya tugas kalian untuk mencari sarana-sarana diagnostik modern dan ya yang modern ya meliputi eh, ronsen, sinar X, USG, fluoroskopi, CT scan dan MRI. Ini nanti kalian cari saja eh, apalagi namanya jenis-jenis sarana modern dan radioterapi ya dan penjelasannya. Kemudian di minggu kedua akan masuk hmm, sebentar. Ini harusnya Dokter Fadil ya di minggu kedua konsep radiasi. Ya, di sini masih Dokter Fadil ya. Minggu kedua dan minggu ketiga itu ada Dokter Fadil. Kemudian minggu keempat saya kembali lagi masuk ya. Kemudian di sini baru Dokter Tuti ya. Eh, di sini juga Dokter Tuti. Nanti saya kirimkan yang terbaru ya. Kemudian ada saya lagi masuk di 78. Kemudian ada Dokter Umar di minggu 9 sampai 11. Kemudian ada siapa lagi ini ya? Oh, Anjani minggu ke-12 sama 13, kemudian 14 sampai 15 itu ada Dokter Wode dan terakhir kita akan sama-sama melaksanakan ujian ujian akhir seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu saja ya. Apalagi namanya terkait pengantar untuk mata kuliah radiologi veteriner ya. Dan untuk pertemuan awal nanti saya kirim. Siapa lagi ketua kelas untuk mata kuliah ini, Dek? Tapi saya dok, Oh ya, Berliana ya, Namira Adinda ya. iya dok. Oke, Kami ada nanti empat saya orang dok. oh 4 orang. Nanti kirim saja KBI, namanya ke saya. KBI dok. Jadi minggu depan nanti 2 hari sebelum masuk diinfokan memang ya dosen yang akan masuk ya supaya tidak dilupa ya. Jadi minggu depan kalian sudah offline. Nanti tugasnya saya kirimkan ke Berliana ya yang chat saya terkait dengan detail tugasnya. Kurang lebih mungkin seperti itu saja untuk apalagi namanya pengantar mata kuliah radiologi ya. Apalagi namanya eh, nanti portofolionya silahkan share ya setelah saya edit tadi pertemuannya ya. Sepertinya ada yang harus diedit untuk dosen pengampunya seperti itu. Ya sekali lagi saya harapannya semuanya tidak akan ada yang bermasalah ya di mata kuliah ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah ya silakan langsung cepat melapor kepada saya boleh sebagai koordinator mata kuliah supaya kita carikan solusinya. Seperti itu ya. Nanti mungkin sistem ujiannya semua by Sikola atau Gform ya. Eh, Kalau misalnya ada yang by paper base, saya rasa mungkin tergantung dosen ya. Tapi kalau rata-rata semua sudah pakai Basicola dan Gform. Karena sistemnya ujiannya sudah pakai apalagi namanya yang digital seperti itu. Sekali lagi jangan sampai ada yang kedapatan menggunakan AI ya. Karena tahun lalu itu ada yang mendapat AI itu kita kasih nilainya itu D. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang kedapatan menggunakan itu ya, misalnya by sekolah terus buka yang lain ya itu sangat sayang sekali. Kalau misalnya kalian sepenuhnya tidak menggunakan AI tapi karena mungkin ada yang menggunakan AI misalnya satu dan nomor itu semua akan dikali nol jawabannya. Seperti itu.
Oke, baik. Mungkin itu untuk pertemuan kita ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk pertemuan hari ini. Saya nanti akan kirim tugasnya ya. Kebetulan saya masih ada agenda selanjutnya. Sampai ketemu di 3 minggu ke depan untuk secara offline ya. Karena memasuki bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya rasa cukup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau bertanya, Dek? Nggak ada yang bertanya ya? Ya, masih adaptasi Ada nih puasa hari ke pas apa puasa hari kedua. Oke, saya anggap hadir semuanya ya. Saya izin leave kalau begitu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya.